How's life? Great, excellent, yay! Oke, siapa nih di sini teman-teman yang masih bingung gimana cara menggunakan kalimat positif, negatif, atau interrogatif? Nah, atau jangan-jangan teman-teman di sini masih belum tahu nih bedanya kayak gimana? Oke, nah kali ini Susana mau ngebahas gimana cara membuat kalimat positif, negatif, sama interrogatif. So, jangan kemana-mana, langsung aja let's get started. Oke, teman-teman, yang pertama Susana mau kasih tahu nih kalau teman-teman mau membuat kalimat negatif atau interrogatif itu selalu dibutuhkan yang namanya auxiliary verb. Apa itu auxiliary verb? Nah, oke, Susana bakal jelaskan nih ya teman-teman. Jadi auxiliary verbs itu adalah kata kerja bantu. Oke. Nah, kata kerja bantu ini fungsinya untuk membantu kata kerja utama ya guys. Nah, dia juga tidak memiliki arti tertentu. Oke. Biasanya kata kerja bantu atau auxiliary verbs ini dia memuat informasi tambahan tentang waktu atau tenses ya guys ya. Bentuk pasif atau aktif, kemudian juga jenis kalimat negatif atau tanya. Nah, contohnya adalah seperti is, am, are, was, were, be, been, atau do, does, sama did. Oke. Nah, di sini ada beberapa fungsi auxiliary verbs nih, teman-teman. Yang pertama untuk membentuk kalimat negatif dengan menambahkan not ya setelah auxiliary verb. Ingat ya, teman-teman. Jadi setelah yang itu tadi, is, am, are, was, were, be, been, sama do, does, did. Oke. Selanjutnya untuk membentuk kalimat interrogatif atau tanya. Nah, ini teman-teman bisa memindahkan ke awal kalimat. Oke. Nah, yang ketiga yaitu untuk menunjukkan waktu atau tense ya teman-teman. Seperti kalau misalnya do, does, atau did, ini bisa kita gunakan untuk simple present atau past ya. Presentnya ada di do atau does, kemudian pastnya ada di did. Oke. Nah, kemudian kalau is, am, are itu kita gunakan untuk present continuous ya teman-teman yang sedang berlangsung. Kalau have, has bisa kita gunakan untuk yang present perfect. Nah, sedangkan will untuk yang future. Oke. Nah yang terakhir fungsi dari auxiliary verb yaitu untuk membentuk kalimat pasif. Oke, kalimat pasif itu rumusnya adalah subject plus to be plus verb 3. Oke, yang mana to be ini juga salah satu bentuk dari auxiliary verb. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke bentuk yang pertama nih guys. Nah, yang pertama Susana mau nge-spill nih ke teman-teman. Kalau to be itu juga termasuk bentuk dari auxiliary verb. Contohnya di sini ada is, am, are, sama was, were. Kalau was, were ini untuk yang past. Kalau is, am, are ini untuk yang present. Nah, oke. Dua-duanya ini unik ya teman-teman karena dia bisa bertindak sebagai kata kerja utama sekaligus sebagai kata kerja bantu ya teman-teman. Nah, jadi untuk kalau teman-teman mau membuat kalimat negatif atau kalimat tanya, teman-teman tidak perlu menambahkan do, does, atau did lagi karena di situ udah ada to be-nya begitu. Oke, yang pertama Susana mau kasih contohnya teman-teman cara membuat kalimat positif, negatif, dan juga interrogatif di simple present tense ya untuk menjelaskan fakta, deskripsi, atau kebiasaan saat ini. Oke. Nah, untuk kalimat positifnya rumusnya adalah di sini ada subject plus is, am, are ditambah kata keterangan guys atau objek ya. Oke, contohnya seperti ini teman-teman. I am happy, she is beautiful, they are student. Nah, jadi I di sini subjeknya, am di sini adalah to be-nya, sedangkan happy ini adalah kata keterangannya. Oke, begitu pula yang di bawahnya teman-teman ya. She di sini subjeknya, is adalah to be-nya, dan beautiful adalah kata keterangannya. Oke, selanjutnya untuk cara menggunakan kalimat negatifnya nih teman-teman.
untuk menyatakan tidak. Oke, jadi perlu diingat ya, kalau untuk menyatakan tidak, kita bisa menambahkan not setelah auxiliary verb. Oke. Nah, untuk rumusnya sendiri ada subject is are ditambah not ya, teman-teman. Dan terakhir kata keterangan. Oke, contohnya seperti I am not happy ya. Jadi di sini not-nya jatuh setelah am. She is not beautiful. Oke, di sini not-nya jatuh setelah is. They are not student. Nah, di sini not-nya juga selalu jatuh setelah to be. Oke, tapi dia juga bisa disingkat ya, teman-teman. Is not itu dia bisa disingkat menjadi isn't. Kemudian are not bisa disingkat menjadi aren't. Begitu. Oke. Nah, yang ketiga ini adalah cara membuat kalimat interrogatif, teman-teman. Untuk rumusnya sendiri di sini ada to be-nya terlebih dahulu ya, teman-teman. To be yaitu is are. Nah, ditambah subjek, ditambah kata keterangan, ditambah yang terakhir apa guys? Tanda tanya. Jangan lupa. Oke. Nah, contohnya seperti ini guys. Am I happy? Ya, apakah aku senang? Is she beautiful? Apakah dia cantik? Are they student? Apakah mereka murid? Ya. Nah, jadi di sini to be-nya itu kita taruh di depan ya guys. Baru setelah itu kita kasih subjeknya. Oke, gandengannya I yaitu am, gandengannya she yaitu is. Nah, gandengannya they adalah are. Begitu. Oke, nah kalau sebelumnya kita sudah membahas penggunaan auxiliary verb yang berupa to be untuk menggantikan satu kalimat yang dia gak ada kata kerjanya secara langsung guys. Nah, untuk yang selanjutnya Sisana mau kasih tahu ini contohnya dari kalimat menggunakan kata kerja biasa. Contohnya kayak eat, play, dan juga study ya teman-teman. Jadi ini adalah kata kerja yang berupa action atau proses ya. Oke, nah untuk kata kerja yang selain to be, kita itu membutuhkan auxiliary verb berupa does atau do ya, untuk yang simple present. Kemudian kita bisa pakai did untuk yang simple past. Oke, kalau teman-teman mau menggunakan kalimat negatif dan juga interrogatif. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke contoh yang pertama. Nah, di sini kalau teman-teman mau menyampaikan kebiasaan atau fakta umum, teman-teman bisa menggunakan tensesnya of course simple present tense ya, teman-teman. Nah, untuk rumus membuat kalimat positif di sini adalah teman-teman bisa menggunakan subjek ditambah verb yang diberi s atau es ya. Kalau misalnya dia subjeknya he, she, it. Oke. Nah, contohnya seperti ini guys. I eat rice every day. Karena di sini subjeknya I, jadi verbnya kita pakai it aja, nggak pakai ses. Oke, yang kedua di sini she studies English. Kita di sini studies-nya pakai es karena di sini subjeknya she. Yang mana he, she, it harus kita tambahkan ses. Oke, yang selanjutnya ini dia cara membuat kalimat negatif yang ada kata kerjanya guys. Ini dia cara membuat kalimat negatif ya teman-teman yang ada verbnya. Rumusnya adalah subjek ditambah do atau does ditambah not ditambah verb 1 ya teman-teman, sama kalimat keterangan. Oke, contohnya seperti ini teman-teman. I di sini berupa subjek ya. Do kemudian diikuti sama not. Nah, setelah itu diikuti sama verb 1 di sini berupa eat dan rice every day ini adalah kata keterangannya. Oke. Contoh yang kedua di sini ada she does not study English. Nah, di sini subjeknya adalah she, kemudian diikuti does ya. Kemudian diikuti not, setelah not di sini diikuti sama verb 1 dan English sebagai kalimat keterangan. Oke, kapan kita pakai do, kapan kita pakai does Hana? Nah, does kita gunakan untuk subjek he, she, atau it ya. Sedangkan do kita bisa pakai untuk I, you, they, we.
Oke, nah selanjutnya kita langsung move ke bagian kalimat interrogatif atau kalimat tanya ya guys ya. Nah, untuk rumusnya sendiri di sini diawali dengan do atau das dulu nih teman-teman. Do atau das dulu, ditambahin subjek, kemudian diikuti verb 1 dan juga kata keterangan. Oke. Nah, di sini juga sama ya teman-teman. Kalau misalnya kita pakai do berarti subjeknya are you, they, we. Kalau kita pakai das berarti untuk subjek he, she, it. Oke. Nah, contohnya seperti ini teman-teman ya. Do you eat rice every day? Ya. Di sini ada do karena subjeknya you dan kemudian diikuti sama verb 1 yaitu eat. Rice every day adalah kata keterangan. Oke, contoh yang kedua di sini, does she study English? Di sini dia pakai does karena subjeknya adalah she. Study di sini adalah verb 1-nya, English adalah kata keterangannya. Oke, nah karena tadi kita udah coba membuat contoh kalimat simple present-nya, nah emang bisa di sana kalau kita mau membuat di kalimat simple past yang udah lampau atau yang sudah terjadi. Bisa banget dong teman-teman. Oke, di sini si Sana mau langsung aja kasih contoh dan juga rumusnya ya. Yang pertama, kalau teman-teman mau membuat kalimat positifnya, teman-teman bisa pakai rumus subjek plus verb 2 plus kata keterangan. Nah, yang pertama ada I ate rice every day. Oke, di sini ada ate ya guys ya, yang mana bentuk keduanya dari eat. Oke, selanjutnya ada he studied English last night. Studied di sini adalah bentuk keduanya dari study. Oke, nah sangat mudah ya kalau kalimat positifnya. Oke, selanjutnya kita langsung lanjut ke kalimat negatifnya nih guys. Untuk membuat kalimat negatif, teman-teman bisa pakai rumus subjek ditambah did. Nah, kenapa did sih sana kok nggak dudas lagi? Nah, karena ini pas ya guys ya. Atau sudah lampau ya. Nah, pengganti dari do sama does itu dua-duanya adalah did. Oke, kemudian diikuti sama not karena dia kalimat negatif dan diikuti verb 1 ya guys ya, dan juga kata keterangan. Oke, nah verbnya kenapa verb 1 sih sana? Ini kan padahal pas. Yap, betul. Verbnya adalah verb 1 karena teman-teman di sini bentuk keduanya sudah diwakilkan sama si did ini tadi. Oke, jadi cukup kita gunakan satu kali aja dalam satu kalimat. Oke. Untuk contohnya di sini ada I did not eat rice yesterday. Oke. Di sini dia pakai did ya, of course karena dia lampau dan diikuti sama not. Dan juga verbnya tetap menggunakan verb 1 yaitu eat. Balik lagi ya teman-teman. Nah, kalau did not itu bisa kita singkat menjadi didn't. Oke, selanjutnya ada she did not study English last night. Nah, di sini dia pakai did juga karena bentuk pasnya dari do does ya, diikuti not dan juga study yaitu verb 1-nya. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi ke bagian kalimat interrogatif teman-teman atau kalimat tanya. Nah, untuk rumusnya sendiri teman-teman bisa menggunakan did ditambah subjek ditambah verb 1 dan juga kata keterangan. Nah, jangan lupa di akhir dikasih tanda tanya ya teman-teman, karena dia interrogatif ya. Oke, untuk contohnya di sini ada did you eat rice yesterday? Oke. Dia pakai did ya karena bentuk keduanya dari do atau does, kemudian diikuti sama subjek dan juga verb 1. Oke, pokoknya kalau kalimat interrogatif itu teman-teman subjeknya jatuh setelah auxiliary. Kalau tadi itu is, are, was-nya ada di depan. Kalau yang sekarang do, does sama did-nya yang ada di depan. Oke, untuk contoh yang kedua di sini ada did
diikuti sama subjeknya she, dan juga verb satunya study. Oke, kalau gitu biar teman-teman makin paham, kita langsung aja ke latihan soalnya ya teman-teman. Yang pertama di sini ada satu contoh kalimat nih teman-teman. Dia bilang, my brother plays football every Sunday. Nah, ini kira-kira tensesnya pakai apa teman-teman? Simple present atau simple past? Oke, betul sekali simple present ya, karena dia pakai plays. Ya, dan juga dia menyampaikan fakta dan juga habituasi. Jadi kalimat negatifnya dari simple present itu kayak gimana teman-teman? Nah, seperti ini ya teman-teman. Dia pakai does ya, karena dia subjeknya tunggal. Sama seperti yang di atas ini kan tadi pakai SES ya guys ya. Nah, tapi play-nya nggak kita kasih S karena sudah diwakilkan si does-nya. Jadi cukup sekali aja. Jangan lupa kalau kalimat negatif harus ada not-nya. Selanjutnya, kalau membuat kalimat interrogatifnya tadi gimana ya teman-teman? Apanya dulu yang ditaruh di depan? Auxiliary, betul sekali. Does dulu. Nah, jangan lupa dikasih tanda tanya di belakangnya ya. Oke, contoh yang kedua, ini si Sana bacakan dulu kalimatnya ya guys ya. Dia di sini positifnya bilang nih, we were at the party last night. Kita ada di pesta nih semalam. Siapa nih yang suka ke pesta nih atau party-partyan? Ayo ngaku teman-teman. Bisa tulis di kolom komentar siapa yang suka party. Oke, nah kalau gini kalimat negatifnya gimana enaknya teman-teman? Yang pertama untuk kalimat negatif tentu saja kita tulis subjeknya dulu. Subjeknya di sini adalah we. Oke, betul sekali. Nice, very good. Selanjutnya untuk kalimat interrogatifnya gimana teman-teman? Kalau kalimat interrogatif, auxiliary itu harus ada di paling depan sendiri sebelum subjek. Nah, jangan lupa tanda tanya. Nah, untuk contoh yang ketiga nih teman-teman, saya bacakan dulu. They visited their grandparents last month. Nah, kalau ini tensesnya apa teman-teman? Ada last month-nya nih, jadi dia ada di masa lampau. Of course, kita menggunakan simple past. Nah, karena di sini udah ada kata kerjanya nih teman-teman ya, jadi kita bisa menggunakan do, does, atau did. Kalau simple past berarti kita pakai betul sekali, did. Nah, seperti ini ya teman-teman, contoh dari kalimat negatifnya. Selanjutnya, kalau interrogatifnya gimana? Apanya yang dulu guys? Jangan lupa tanda tanya. Oke, teman-teman gimana? Gampang banget kan cara membuat kalimat positif, negatif, dan juga interrogatif dalam bahasa Inggris. Thank you so much for watching. See you in another video. And then the last we say, Mr. Bob, super seru.